Saya Nursia Maulfa atau Uki, kembali lagi hadir di hadapan Anda. Kali ini dengan membawa topik layanan unggulan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Karena itu sudah ada bersama saya dua narasumber. Langsung saja mungkin kita sapa-sapa beliau. Silakan Pak. Ya, saya Heri Mulyadi yang kebetulan Direktur Rumah Sakit Undata saat ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Dr. Muhammad Natsir, dipercayakan untuk membantu Pak Direktur sebagai Wakil Direktur Pelayanan di Rumah Sakit Undata. Oke, baik sekali. Nah, sudah hadir dua narasumber ahli kita, tapi sebelum kita masuk ke topik lebih dalam, Bapak, saya mau tanya dulu. Akhir-akhir ini Rumah Sakit Undata itu ramai sekali ya Pak? Yang saya mau tanyakan itu apa yang membedakan gitu Rumah Sakit Undata di masa lalu dan kini di bawah kepemimpinan Pak Direktur maupun Pak Wakil Direktur. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih teman-teman warga masyarakat bahwa memang saat ini dengan hadirnya program Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Ibu Wakil Gubernur, yaitu program Berani Sehat. Okay. Ya. Memang sangat terasa ya, seperti durian runtuh untuk masyarakat yang selama ini tidak memiliki kemampuan yang disebabkan beberapa aspek, termasuk aspek tidak memiliki BPJS. Satu, kedua, memiliki BPJS tapi tidak menunggak atau didenda dan sebagainya. Ya. Sehingga ada rasa keenggangan ke rumah sakit berobat. Nah sekarang dengan hanya menggunakan KTP, kebetulan sekali Provinsi Sulawesi Tengah ini sekarang kan UAC prioritas ya, di mana Bapak Gubernur sudah melaksanakan kerjasama dengan BPJS. Dan jadi sehingga seluruh warga Sulawesi Tengah yang ber-KTP Sulawesi Tengah sudah berhak untuk menerima pelayanan. Tetapi dengan catatan kelas 3. Nah, dengan adanya program ini memang dengan sendirinya orang-orang, saudara-saudara kita yang mau berobat itu tidak sulit. Tidak sulit. Nah, terbukti pada saat launching itu memang luar biasa. Luar biasa respon. Ya. Dan ini bukan cuma di Palu, langsung se Sulawesi Tengah. Ya. Apakah puskesmas, rumah sakit daerah itu hampir semua itu saat ini ya hasil anunya itu kurang lebih full sama. Ya, sama fullnya. Hanya saja memang kalau Rumah Sakit Undata, karena kebetulan Rumah Sakit Undata ini adalah merupakan rumah sakit rujukan provinsi yang mana hampir semua daerah itu datang. Nah, sehingga tingkat kepadatan itu memang lebih terasa. Lebih terlihat. Ya. Nah, saya juga bersyukur mengapresiasi teman-teman, walaupun dengan melonjaknya teman-teman tetap semangat dalam memberikan pelayanan. Hanya saja memang kelemahannya di situ adalah dengan membludaknya pasien, tentu di IGD itu mengurai itu tidak semudah seperti biasa. Mengurai pasien tidak seperti biasa yang tidak terlalu banyak. Karena ini kalau full ruangan, nanti ada ruang kosong, baru bisa. Kemudian ada juga pasien datang, misalnya rujukan, dia ruangannya khusus. Ruangan khusus itu tempat tidurnya terbatas. Misalnya dia ICU atau ruang isolasi, seperti itu. Sehingga kadang kami dikomplain, kami dibully. Oh kenapa mesti lama sekali ya? Karena apa? Ruangan yang sementara ini menunggu keluar baru bisa. Tetapi ingat, IGD Rumah Sakit Undata sekarang ini alhamdulillah cukup representatif. Kami terus menambah tempat tidur sampai angka berapa itu dok? 55 tempat tidur di IGD. Ya. Sebelumnya ada berapa? Dengan AC-nya AC sentral. 32 yang memang standarnya. Terus kita tambah extra bed. Jadi 23. Jadi walaupun demikian, pada prinsipnya tugas kami adalah memberikan pelayanan. Ya, kalaupun ada waktu jeda itu yang kadang-kadang kami
berharap masyarakat sedikit bisa memahami kondisi. Insya Allah dengan semakin matangnya masyarakat paham dengan program ini, bahwa tidak selalu harus ke IGD. Nah, ini pasien harus paham bahwa tidak selalu harus langsung ke IGD. Kalau misalnya cuma sakit-sakit biasa kan ada puskesmas. Nah, jadi sebenarnya rumah sakit itu ada jalan berikutnya setelah misalnya dia ke puskesmas. Puskesmas merasa ini bukan kewenangan lagi, harus ke fasilitas kesehatan berikutnya yaitu rumah sakit. Nah, tapi kalau misalnya sakit kepala dan sebagainya itu tidak perlu harus langsung ke rumah sakit. Ya, tapi sekarang sudah mulai alhamdulillah dengan berjalannya waktu itu sudah mulai makin paham. Mungkin ada tambahan dari Pak Wadi. Mungkin Saya melihatnya Undata dalam perjalanan ya sebelum dan sebelum dan sekarang ini sesudah ya. sekarang ini ya. Sebenarnya Undata ini sebagai rumah sakit provinsi itu sudah lama ditunjuk melalui SK Gubernur sebagai rumah sakit pusat rujukan. Cuma dalam proses perjalanannya selama ini peran sebagai pusat rujukan tidak terlalu kelihatan. Kenapa? Layanan yang ada di Undata ada juga di rumah sakit lain. Dokter yang melayani sama juga. Sama juga ya. Nah, di mana letak pusat rujukannya? Di Kalau itu mana- sama juga dengan tempat lain. Di mana letak istimewanya? Di mana letak istimewanya? Katakanlah bahasanya seperti itu. Oke. Nah, itulah yang dalam 2 tahun terakhir ini komitmen kami waktu itu adalah kita maksimalkan peran rumah sakit Undata sebagai pusat rujukan. Nah, bagaimana cara memaksimalkan? Bikinlah layanan yang tidak ada di tempat lain. Ya betul. Muncullah di tempat lain ada jantung, di Undata juga ada jantung. Ya. Tapi Apa istimewanya kami karena kami punya cat lab. Muncullah cat lab di tahun 2023. Ya. Kemoterapi kita munculkan. Bedah urologi yang tidak ada di tempat lain, bedah digestif yang tidak ada di tempat lain, bedah onko kebidanan tidak ada di tempat lain, ada di Undata. Nah, itulah konsep yang kita bangun bersama dengan Pak Direktur kemarin, bahwa perbanyak layanan yang tidak ada di tempat lain, Ya. supaya betul-betul peran Undata sebagai pusat rujukan Ya. terjalin. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini adalah sebenarnya harapan kita itu adalah yang masuk di Undata itu adalah pasien-pasien yang memang dirujuk sudah dari rumah sakit lain, yang sudah tidak bisa ditangani di rumah sakit lain. Tapi dalam kenyataannya ya kan masyarakat juga begitu dia sakit langsung ke Undata. Ya, dan kita boleh tidak menolak juga. Itulah. Oke. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya. Baik ya, saya sudah bisa tangkap. Nah, jadi Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu ini mau mengembalikan diri ke identitas awalnya sebagai fungsi sebagai pusat rujukan. Pusat rujukan di provinsi Ya, Sulawesi. dan untuk membedakannya dengan rumah sakit yakni pelayanannya. Ya. Layanan yang tidak ada di rumah sakit lainnya, kayak gitu. Nah, tadi Bapak bilang, tadi Pak Direktur juga bilang bahwa agak sedikit kewalahan karena masyarakat ini semuanya maunya langsung ke Undata. Padahal harusnya bisa melalui puskesmas dulu, Ya, atau ke rumah sakit atau ke rumah TPC sakit dulu. TPC dulu di daerah masing-masing. Ya. Kalau memang tidak ada layanan spesifik kayak tadi nanti spesialistik, dirujuk. baru masuk ke rumah Dirujuk ke sakit Undata. Undata. Nah, tadi kan juga Pak Direktur bilang sudah mulai belajar untuk mengurai semua ini kan Pak. Iya. Ya. Bisa mau tanya Pak, potensi dan tantangannya seperti apa Pak? Tadi kan sudah di-spill sedikit soal tantangannya. Agak sedikit rame begitu, terus bagaimana belajar untuk mengurai ini, tapi potensinya seperti apa Bapak melihat? Ya. Melihat sisi baiknya dari ini gitu. Silakan Pak. Jadi begini, kalau dikatakan sisi baik, ya memang sebenarnya keberhasilan sebuah rumah sakit kan bukan karena jumlahnya, ya, bukan jumlah pasien yang banyak datang itu dianggap berhasil, karena tidak mungkin kita berdoa banyak pasien. Nah, dan antara rumah sakit dengan rumah sakit yang lain itu, kalau menurut pendapat saya itu tidak boleh bersaing, Tidak boleh bersaing. tetapi bekerja sama. Ya, kolaborasi. Bekerja sama, kolaborasi dalam upaya menciptakan, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ya, peningkatan derajat kesehatan Ya, masyarakat. jadi sebenarnya itu kami di Rumah Sakit Undata itu memang punya fokus di layanan-layanan yang tidak berada di tempat lain. Sebagaimana dikatakan, kami sekarang sudah punya layanan radioterapi. Oh, radio. Ya. Radioterapi itu penanganannya untuk layanan kanker. Bukan. Nah,
kami punya rumah sakit pengampu. Rumah sakit pengampu kami itu Darmais dan Hasan Sadikin. Jadi rumah sakit Undata itu memberikan pelayanan, bukan hanya memberikan pelayanan, terus terpantau, terus mendapat bimbingan, support dari rumah sakit pengampu. Dan kami juga akhirnya ditunjuk sebagai rumah sakit pengampu untuk rumah sakit daerah yang lain. Seperti itu. Jadi kami berharap juga rumah sakit daerah terus berbenah, meningkatkan kualitas pelayanan. Dan hampir semua sekarang ini saya melihat bersyukur kepada daerah itu betul-betul berkeinginan rumah sakit daerah itu juga memberikan pelayanan terbaik. Jadi hanya layanan-layanan tertentu saja yang dirujuk. Nah, sekarang ini saya lihat ya, kepala daerah berbondong-bondong untuk memberikan layanan lewat memperbaiki fasilitas, mengadakan sumber daya. Ya. Kami kebetulan di Undata ini, alhamdulillah dengan hadirnya beberapa layanan unggulan, misalnya jantung anak, ya, kemudian bedah anak, juga ada sudah. Ya. sudah, kemudian Bedah onkologi, kemudian radioterapi. Ya. Nah, ini semua muaranya adalah agar memudahkan masyarakat. Memudahkan masyarakat, tidak perlu dirujuk. Ya, karena merujuk pasien itu bukan hanya menyembuhkan, tujuannya untuk menyembuhkan pasien, tapi banyak efek-efek yang buat keluarga menjadi susah. Jadi misalnya dia ke Jakarta, ke Makassar, kan harus ada biaya tambahan dan sebagainya. Biaya hidup lagi. Nah sekarang dengan lewat program Berani Sehat ini, kita diharapkan tidak merujuk. Jadi Pak Gubernur itu wanti-wanti, usahakan jangan merujuk pasien, dilayani di sini. Nah makanya alhamdulillah kami mengapresiasi, berterima kasih pada Pak Gubernur. 2026 ini kami banyak dibantu, mulai dari alat, infrastruktur, poliklinik nanti kita itu insya Allah canggih, cantik, estetika. Kemudian alat-alatnya juga dan sumber daya. Nah, kemarin kami sudah ketemu di Unhas, ya, Ibu Dekan, Prof. Herani, kami mendapat kesempatan akan mengadakan lagi hadirnya dokter-dokter residen, subspesialis, spesialis yang akan membantu rumah sakit Undata. Misalnya urologi. Urologi nanti ini sudah tidak lagi antri yang berlebihan karena sudah ada dokter. Insya Allah kalau tidak salah 1 Desember ya. 1 Desember itu sudah datang, dan kami juga sudah melaporkan ke Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur bahwa akan hadir. Nah, ini salah satu bentuk upaya kita, ikhtiar kita bagaimana masyarakat bisa proses layanan. Proses pelayanan, karena memang kita akui layanan kami terhambat oleh sumber daya yang sangat terbatas, bukan terbatas, sangat terbatas. Bagaimana saya katakan sangat terbatas? Karena cuma satu orang. Satu-satunya di Sulawesi Tengah. Nah, cuma satu orang. Dokter spesialisnya? Iya, subspesialis. Subspesialis. Ya, spesialis. Jadi urologi. Inilah yang tantangan buat kami, bagaimana ada ini pasien tapi bisa dilayani cepat. Ya. Memang kendalanya, alhamdulillah Pak Gubernur kemarin dalam pidatonya beliau mengapresiasi, memang tidak mungkin dengan adanya program ini ya langsung semua bisa baik. Tentu ada proses ya. Itulah yang saya bersyukur Ibu Wagub juga sangat mendorong kita terus berupaya. Walaupun masyarakat sekarang ini betul-betul ya Pak Gub katakan manja. Ya manja karena memang program kita sangat membuat nyaman. Hanya KTP. Ya betul. Hanya KTP kita sudah bisa datang berobat. Sangat mudah. Sangat mudah, alhamdulillah. Hanya saya ingatkan kembali bahwa jangan sampai salah paham. Mudah tetapi ada aturannya kelas 3. Ya. Nah, kecuali ada pengecualian. Misalnya sudah full kelas 3. Ya bisa dititip Bisa di atasnya. Naik di kelas. atas. Ya, seperti itu. Saya kira begitu. Ya baik sekali. Jadi kalau dari segi pemerintah ini sudah sangat memudahkan warga kita. Ya. Terus ini juga manajemen rumah sakit juga mendukung sangat penuh gitu untuk pelayanan. Tapi itu tadi kuncinya ya, harus saling memahami
kalau sudah mudah tapi ingat ada aturannya kayak Iya. gitu Pak. Tetap ada aturan. Nah, saya tertarik nih soal layanan unggulan yang tadi disebutkan yang pembeda sebagai rumah sakit rujukan, pusat rujukan di Sulawesi Sulawesi Tengah. Tengah, iya. Nah, seperti apa nih persiapannya selain tadi kan sudah disinggung soal peningkatan sumber daya manusia subspesialisnya. Kalau bisa diceritakan lagi mungkin soal fasilitasnya atau seperti apa gitu? Untuk membuka satu layanan, ya, apakah itu unggulan atau apapun namanya, yang jelas menambah satu unggulan, itu berarti SDM harus siap. Tentu dokter termasuk perawat-perawat yang akan membantu. Ya, tenaga medis lain. Ya, yang kedua adalah dia juga butuh pemeriksaan laboratorium, penunjang. Seahli apapun dia kalau penunjangnya tidak mendukung tidak bisa juga bekerja. Yang ketiga adalah alat untuk dia pakai. Dia walaupun dia jadi ahli bedah anak, kalau tidak ada kesiapan alat-alatnya juga tidak bisa. Jadi memang ketiga-tiganya harus ada. Ya, dan ini yang sementara kita bangun terus. Ya, sumber daya yang sudah ada, SDM-nya. Yang cukup berat kita yang peralatannya, mau nambah peralatan. Peralatannya, Iya. ya. Tenaga pendukung harus kita sekolahkan juga. Ya, Yang mau tidak menjadi beban kita juga. Iya. Dan ini peluang bagi kami. Bagi kami, memang ini menjadi beban berat ini, tapi alhamdulillah bahwa setiap satu layanan itu akan memudahkan masyarakat. Yang seperti Pak Dir katakan tadi, yang harusnya tadi pasien ini setelah dirujuk dari kabupaten kami tangani lagi, harus kami rujuk lagi ke Makassar. Ya, ya. Tapi karena sudah ada penambahan tadi, bedah anak tadi katakanlah contohnya, Ya, ya tidak perlu mereka lagi. sudah dia selesaikan di sini, Ya, betul. ya kan? Yang tadinya kena jantung harus dikirim ke Makassar, alhamdulillah sekarang sudah bisa pasang cincin kita di Undata. Ya, betul. Nah ini yang saya katakan tadi, harapan pemerintah tadi itu bagaimana memaksimalkan peran Undata sebagai pusat rujukan, bukan hanya dari kabupaten merujuk, tapi kita pun harus mampu mengurangi rujukan ke Makassar keluar. Dan itu sudah bisa kita lakukan sekarang, alhamdulillah. Ya, semakin kecil rujukan kita ke Makassar. Semakin kecil Pak. Ya, karena yang tadinya kemo harus ke Makassar. Sekarang kemo kami sudah lakukan. Iya. Ya kan? Tadinya tumor-tumor payudara harus kita kirim ke Makassar. Sekarang sudah ada dokter bedah onkologinya. Tadinya tumor-tumur digestif, tumor kebidanan harus kirim ke Makassar. Apalagi sekarang sudah ada dokternya kita. Sudah ada di sini. Ya kan? Bahkan kalau untuk kasus-kasus yang radioterapi, yang menurut pengalaman teman-teman yang sempat di radioterapi di Makassar, dia kaget dalam satu hari itu dari 100 yang di kemo di situ di radioterapi, ada 20 orang Sulawesi Tengah. Dia kaget. Lalu. Sebelum ini. Iya. Oh, berarti kita anggap ini peluang. Nah, alhamdulillah sampai sekarang radioterapi kita sudah sampai 30 pasien yang kita siram setiap hari. Berarti makin sedikit juga jumlah yang Kita rujuk. dirujuk ke Makassar. Iya. Untuk ini. Nah, inilah bahwa peran Undata ini alhamdulillah sampai sekarang ini semakin memperlihatkan perannya sebagai pusat rujukan. Ya, dan kita juga berterima kasih bahwa masyarakat ini peluang juga bahwa masyarakat semakin percaya akan layanan Undata. Terlepas dari semua kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Ya, karena itu sudah pasti ya. Apalagi peningkatan kunjungan yang begitu cepat dalam masif waktu gitu, singkat ini ya. Memang kadang dalam tanda kutip kelabakan juga kita dalam pada kita katakan tadi. Tapi kan selalu ada cara, selalu ada solusi yang kita bisa tawarkan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Iya, betul sekali. Ya. Nah, Pak, Bapak tadi kan sudah menjelaskan tuh Pak, untuk membuka satu layanan itu kan perlu ada 3 aspek nih yang dipersiapkan. Kalau bisa tahu Pak, kan ini manajemen Rumah Sakit Undata ini kan punya itikat baik juga, sudah punya ada ikhtiar juga. Dukungan apa sebenarnya yang dibutuhkan gitu untuk mempercepat ini gitu Pak? Atau seperti apa? Anggaran mungkin? Baik. Ya. Jadi Rumah Sakit Undata ini memang rumah sakit rujukan. Nah, rumah sakit rujukan itu dengan banyaknya pasien, tentu yang menjadi prioritas adalah perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur. Satu, perbaikan infrastruktur yang mana harus kalau misalnya kita berobat itu, termasuk petugas dokter manajemen berharap rumah sakit itu nyaman sebenarnya. Cuma karena kami punya target, kami punya pilihan. Seperti saya dengan manajemen pilihan saya pertama waktu itu bukan infrastruktur atau estetika, tetapi saya bagaimana
melengkapi dulu layanan. Menambah layanan dulu. Menambah layanan. Iya. Setelah menambah layanan ini baru saya pindah ke target berikutnya. Target sekarang 2026 insya Allah kalau masih ditakdirkan di situ itu apa namanya estetika. Kebetulan Pak Gubernur sudah memberikan lampu hijau dan anggaran untuk perbaikan poliklinik secara keseluruhan. Iya. Jadi poliklinik kita nanti insya Allah cantik, termasuk taman-taman dan sebagainya. Nah, memang item-item ini bertahap karena keterbatasan. Nah, yang ditanya tadi masalah kebutuhan, Ya, kebutuhan ya. infrastruktur itu. Infrastruktur. Kalau sudah cantik, sudah banyak, kami tidak repot. Ya. Ketiga ini sumber daya. Sumber daya walaupun sudah ada, ini harus dilatih lagi. Update terus ilmunya. Karena Ya, apa? betul, upgrade ya, betul. Dalam setiap ruangan itu berbeda-beda sertifikasinya. Misalnya di jantung anak atau bedah jantung itu yang penanganannya itu atau bedah onkologi itu orangnya harus dilatih. Nah ini jadi tiga ini infrastrukturnya, sumber daya dan juga saya itu yang paling utama sebenarnya di sebuah rumah sakit itu sumber dayanya itu tetap bersemangat. Oke. Ini yang saya apresiasi Iya, iya. dokter-dokter, perawat bidan, apoteker, seluruh nakes-nakes yang ada di Rumah Sakit Undata, yang saya kagum di grup selalu itu semangatnya luar biasa. Militansinya. Ya, kenapa saya katakan lemah? Kita ini sering dibully. Nah, tapi ternyata bully ini menjadikan kami terpanggil untuk memang kita harus memperbaiki diri. Kita memang harus jangan saya kadang-kadang saya langsung sadar, apalagi kemarin Pak Gubernur, kita jangan marah karena memang pasien itu butuh kita dan pasien itu menaruh harapan di baik manajemen maupun seluruh insan rumah sakit, keluarga besar untuk bagaimana kita memberikan pelayanan. Ya. Nah, saya mengatakan kepada teman-teman, kita sudah ditakdirkan bertugas di rumah sakit ini. Ya, berarti kita harus totalitas memberikan pelayanan yang terbaik sesuai kemampuan. Ya, kita bertahap memperbaiki kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, dan saya sangat bersyukur karena support ya dari pemerintah termasuk DPR saat ini itu dahsyat, supportnya dahsyat. Kenapa? Ya mungkin antusias masyarakat begitu besar ya, termasuk di media itu kan luar biasa. Walaupun itu kritik pedas, Ya. saya langsung berpikir, ya sudah begitu, kita harus hadapi. Nah, seperti itu. Dan memang mereka membutuhkan pelayanan cepat. Ya, seperti itu. Baik, oke, baik sekali dari Pak Dir. Kalau untuk dari Pak Wadir, mungkin ada tambahannya? Ya, seperti Pak Dir katakan tadi, ya ini kan dengan segala keterbatasan, Ya. maka kita harus punya prioritas. Ya, Oke. kalau 2 tahun terakhir ini kami prioritas pada menambah layanan. Tahun depan kita mulai fokus untuk peningkatan mutu layanan. Salah satu yang sudah mulai kami rancang ini adalah pemindahan beberapa poliklinik ke tempat yang jauh lebih nyaman. Ya, kalau tadinya semua kumpul di depan, Ya, ya. Panas. kita mau pasang AC juga tidak bisa karena ruang terbuka. Nah, ada beberapa poli yang kita sudah pindahkan ke gedung belakang. Nah, di situ sudah ada fasilitas AC dan ruangan polis sedikit lebih besar daripada yang ada sekarang, sehingga sudah akan lebih nyaman pergerakan di dalam. Ini hari Sabtu akan 3 lagi poliklinik kita pindahkan lagi ke atas. Oh, sudah mulai ini ya Pak? Sudah mulai. dua tahap pemindahan. Nah, ini tahap ketiga lagi pemindahan lagi ini untuk 3 poli nah, sehingga itu akan lebih nyaman, pasien akan merasa nyaman, kemudian petugas juga akan nyaman. Karena tadi dikatakan tidak bisa juga kita hanya berpikir bagaimana pasiennya, tapi juga kita bagaimana kenyamanan dan petugas juga harus kita pikirkan. Ya, dia harus bekerja dalam suasana yang nyaman sehingga dia bisa melayani dengan baik. Memberikan pelayanan Jadi yang baik. tugas kami di manajemen ada 2 memang. Ada 2 Pak. Satu adalah bagaimana memberikan layanan terbaik pada pasien. Yang kedua adalah bagaimana memfasilitasi para pemberi layanan supaya bisa mereka bekerja dengan baik. baik. Sekira itu. Ya, Jadi besok hari Jumat itu insya Allah kami sudah mempersiapkan tempat baru sebelum pindah hari Sabtu.
Jadi kami all out semua ini, kita kerahkan Iya. pasukan, insya Allah. Karena apa? Ini kan memindahkan agak berat, ya, sehingga termasuk informasi juga. Nah, kemudian ada juga saya tambahkan bahwa kita terkait IT, kita sekarang juga sudah mulai rawat jalan sudah jalan normal. Ya. Tinggal sementara berproses adalah rawat inap. Untuk RK Medik. RK mediknya. Jadi nanti sudah tidak ada lagi pakai resep tuh. Tetap untuk dirawat jalan sudah semua pakai Iya. digitalisasi. Sudah digitalisasi. Ya, alhamdulillah. Digitalisasi pelayanan ya. Kami sudah ditarget oleh pimpinan harus segera. Harus Termasuk pendaftaran online. Pendaftaran online sudah jalan. Sedang sementara berjalan ya, walaupun namanya IT ya, tentu pasti ada pasti ada. Kalau IT katanya tidak pernah berhenti. tidak pernah Selalu berhenti harus ada masalahnya. yang diupdate, Ya, ini lagi yang kurang, ini harus lagi yang ada kurang. upgrade Ya. dan ya itu kabar baik sekali kalau memang ada bisa pendaftaran online, Online, itu iya. lebih memudahkan dan mempercepat lagi Ya, pelayanan. memang kemarin kami akui memang karena dengan segala keterbatasan kami bukan tidak memperhatikan, Belum tetapi fokus ke situ. anggaran kami, saya jujur saya harus mengatakan Oke. anggaran kami terbatas, jadi kami harus memilih yang mana duluan. Ya, prioritas tadi itu Pak. ya? Nah, Oke. seperti itu. Tapi insya Allah semuanya akan menyusul. Kayak ini kan Desember ini kamar ruang kris itu sudah berfungsi kurang lebih berapa kamar, berapa tempat tidur? 50 berapa ya? Tidak salah ya? Ada 8 ruang kelas 3 Yang berubah ya, sementara kami perbaiki menjadi ruang untuk kris. menjadi standar kris. Jadi yang tadinya 8 nanti tinggal maksimal Empat. 4 tempat tidur di dalam, Per lengkap kamar. dengan AC-nya, Oh, ring Semua. apa tirai, tirai ya. Semua lengkap. ya, di dalamnya ada kamar mandi. 12 item itu. 12 item setiap indikator. Indikatornya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 8 ruang kelas 3 yang sekarang Jadi akan kami memang seperti itu. Ya. Jadi memang harus memilih. ya, Karena dengan keterbatasan. ya, harus Tapi ada ini prioritas dulu. sekarang dengan program Rani Sehat, Ya, kami alhamdulillah dapat support yang dahsyat. Alhamdulillah. Ya, Supportnya itu. berupa apa itu Pak? Anggaran. Anggarannya. Anggaran Ya. untuk memperbaiki infrastruktur, melengkapi sarana alat kesehatan, dan juga sumber daya. Sumber daya, peningkatan sumber daya kayak Ya, gitu ya Pak. ya, Karena alhamdulillah. terus-terus di-upgrade. Nah, sebenarnya Pak, lebih banyak saya mau elaborasi nih Pak. Cuma sayang sekali kita sudah berada di ujung sesi kita gitu. Jadi nanti insya Allah bisa nanti kalau memang ada waktu Bapak-Bapak sekalian bisa nanti Siap. kita akan lebih spesifik lagi topiknya. Kita Boleh. akan berbicara soal itu. Mungkin saja kita akan bicara progresnya Pak. Iya. Karena tadi disebutkan di 2026 itu Iya. akan fokusnya adalah sebagai mempercantik perwajahan rumah sakit. Ya, Jadi karena peningkatan itu pelayanan. juga bagian dari proses penyembuhan. Kalau nyaman. Betul sekali. Jadi Iya. penyembuhannya harus holistik sebenarnya, Pak. Holistik. Iya. Ya, betul sekali. Nah, seperti yang saya bilang tadi Pak, kita sudah di ujung sesi. Saya minta mungkin untuk menutup ada closing statement dari Pak Dir maupun dengan Pak Wadir. Silahkan. Ya, harapan saya dengan program Berani Sehat ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini yang diberikan sebaik-baiknya. Jadi berobat itu tidak harus langsung ke rumah sakit. Ya. Bisa lewat puskesmas, bisa juga lewat dokter keluarga. Nah, baru kita berproses ke jika memang dibutuhkan layanan baru atau layanan berikutnya, itu baru ke rumah sakit. Nah, tujuannya ini untuk mengefektifkan posisi seorang sumber daya memberikan pelayanan. Jadi tidak mesti harus langsung ke supaya layanan juga semakin baik. Kalau terlalu banyak itu kadang-kadang ada image pemeriksaannya kurang bagus dan sebagainya. Padahal itu tidak. Hanya persoalannya hanya satu, waktu yang sedikit bertambah. Ya tentu tidak nyaman seperti itu. Jadi kemudian kedua, segera selalu memeriksakan diri terkait kesehatan. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Amin. Amin. Nah, untuk dari Pak Dir sendiri Pak, closing statementnya seperti apa? Iya, dengan sekarang gini, sementara kita dalam proses digitalisasi pelayanan, mulai dari proses pendaftaran dengan RK Medik, terutama yang paling kami tekankan ini di pendaftaran online. Ya, kami minta masyarakat untuk lebih memaksimalkan penggunaan itu, sehingga bisa dari rumah 1 minggu sebelum
ke rumah sakit sudah bisa Sudah mendaftar bisa daftar. dan mematuhi apa yang ada di situ. Ya. Ya, karena di situ tertulis begitu dia mendaftar Anda urutan ke-50, Ya, datanglah harus sekitar jam 10. Nah, jangan lagi datang semua jam 8. Ya. Karena itu akan membuat lagi penumpukan di di ruang Ya. ruang pendaftaran. Ya, patuhi itu. Satu. Yang kedua, kami juga dalam proses pemindahan beberapa poliklinik. Ya, mungkin ada hal yang masih terjadi masalah di sana sini, mohon dipahami, dimaklumi. Termasuk kursinya. Termasuk kursi yang Lagi pengadaannya baru mau datang. Ya, Januari itu. mohon dimaklumi, itulah bahwa yakin dan percaya bahwa kami dari pihak manajemen senantiasa berusaha untuk meningkatkan mutu layanan kami. Ya, jadi kalau kemarin adalah menambah layanan-layanan spesialistik, fokus kami tahun depan mulai lagi kami pada bagaimana meningkatkan mutu layanan. Ya, meningkatkan mutu layanan. Dan kami sadar tidak akan mungkin berhenti masalah. Tolong jika memang ada masalah dalam pelayanan kami, sampaikan pada kami. Ya, kami siap untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat semua tentang layanan kami. Makasih. Ya, terima kasih. Oke, baik sekali nih closing statementnya dari Pak Dir maupun Pak Wakil Direktur. Sayang sekali kita sudah berada di penghujung sesi nih, para sahabat podcast. Jadi saya mau ucapkan terima kasih untuk narasumber kita yang sudah mau hadir dan kepada para sahabat podcast yang sudah stay tune sampai detik ini. Saya Nur Sema Ulfa, mewakili kru yang bertugas, mohon pamit dan sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai baku dapat.